Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega, saya dari kelas Manajemen Malam semester 5. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang pengertian dan makna adanya ekonomi Islam. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sunarto, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Islam. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan pengertian ekonomi. Ekonomi adalah kebutuhan yang mendasar dalam kehidupan manusia untuk bisa hidup dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa adanya ekonomi, maka aktivitas dan proses kehidupan manusia akan terganggu. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam yaitu suatu ilmu pengetahuan sosial. Di dalamnya mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi masyarakat yang berbasis Islam dan didasari 4 pengetahuan, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Maka dari itu, masyarakat akan dikendalikan bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan menggunakan sesuai dengan ajaran Islam. Islam adalah salah satu agama yang mengajari manusia untuk melakukan kebaikan dan berbuat adil. Prinsip inilah yang diterapkan Islam dalam hal ekonomi. Islam juga mengatur tentang ekonomi diantaranya yaitu yang pertama, kewajiban zakat, infak, dan sedekah. Yang kedua, larangan berjudi dan mengundi nasib dengan panah. Yang ketiga, membayar pajak dan lain sebagainya. Tujuan ekonomi Islam. Ekonomi Islam mempunyai tujuan untuk yang pertama, memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Yang kedua, nilai Islam bukan semata hanya untuk kehidupan muslim saja, tetapi seluruh makhluk hidup di muka bumi. Yang ketiga, esensi proses ekonomi Islam adalah pembunuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam guna mencapai pada tujuan agama atau falah. Ekonomi Islam menjadi rahmat seluruh alam yang tidak terbatas oleh ekonomi, sosial, budaya, dan politik dari bangsa. Ekonomi Islam mampu menangkap nilai fenomena masyarakat sehingga dalam perjalanannya tanpa meninggalkan sumber teori ekonomi Islam. Ekonomi Islam bertujuan agar dapat terpenuhinya semua kebutuhan manusia, bukan hanya satu orang melainkan semua umat manusia di muka bumi ini. Agar supaya mencapai kesejahteraan sosial, norma-norma seperti ini sangat berkaitan dengan tanggung jawab manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, umat manusia dianjurkan untuk jujur dengan sesama dan saling menjaga sehingga terciptanya keadilan dalam umat manusia. Dalam hal ini, posisi Islam dalam ekonomi yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar anggota masyarakat, dan masyarakat tidak boleh berlebih-lebihan dan berborosan, baik individu ataupun masyarakat, karena dilarang oleh Islam. Islam juga memberikan jaminan sosial yang didasarkan pada 2 basis doktrin. Ekonomi Islam yang pertama yaitu wajib timbal balik masyarakat, dan yang kedua yaitu hak manusia terhadap sumber daya yang meliputi kekayaan yang dikuasai negara. Negara sendiri memiliki fungsi dalam mengaplikasikan prinsip kewajiban timbal balik dengan cara mengatur warganya supaya mematuhi hukum-hukum yang sudah diatur oleh Islam, sehingga terciptanya kesejahteraan bagi umat manusia. Ekonomi Islam juga mempunyai tujuan yang mengarahkan pada sistem individu dan kolektif, sehingga tercapainya tujuan-tujuan yang menyeluruh. Tujuan-tujuan tersebut diantaranya yaitu yang pertama, menyediakan dan menciptakan peluang-peluang bagi semua orang dalam kegiatan-kegiatan ekonomi. Yang kedua, memberantas kemiskinan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar bagi semua individu umat manusia. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan ekonomi Islam. Dengan pemaparan yang saya sampaikan tadi, akan terciptanya pertumbuhan ekonomi Islam secara cepat karena terciptanya lapangan kerja serta adanya kejujuran dan keadilan dalam setiap individu masyarakat, sehingga masyarakat bisa hidup sejahtera. Demikian penjelasan materi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan saat penyampaian, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.